Misalnya bagaimana membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar ya Kakak Wirda ya, sama pengalaman Kakak Wirda selama di Indonesia, atau mau berbagi tips and triksnya menghafal Quran. Kan kalian ada pelajaran untuk menghafal kan, setiap membaca Iqra, kemudian juga ada pelajaran hafalannya juga. Nah, nanti langsung aja karena Kakak Wirda sama Kak Caca di sini cuma sebentar, waktunya juga terbatas. Kita langsung aja ya, minta Kakak Wirda sama Kakak Caca untuk berbagi pengalaman sama kita. Kakak Wirda, silakan. Kakak Caca sini. Sini. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Jadi hari ini Kak Wirda mau berbagi cerita aja ya sama kalian semua kan. Kalau tips sih kayaknya nggak usah lah ya, kan kalian masih kecil kan, jadi kita fun-fun aja nih. Kalian tahu gak sih, jadi tuh waktu Kak Wirda ngafal Quran umur berapa, coba tebak? Umur berapa Kak Wirda pertama kali ngafal Quran? Umur berapa coba? Ayo. 3. Tiga. Terus ada lagi nggak yang lain? Apa? Ayo, kamu apa nih? Sebut aja berapa? 5. 7. Terus 5. Terus ada lagi? Kamu Menyebut berapa? 1. 6 katanya Kak Nah, Wirda. oke. Jadi pertama kali Kak Wirda itu menghafal Quran itu waktu umur 7 tahun. Di Nadifa yang kecil. Iya. Nah, terus pas pertama kali Kak Wirda ngafal, Kak Wirda tuh kayak pertama sih happy gitu kan, dia ngafal Qurannya gitu kan. Tapi lama-lama nangis, tahu gak sih, kayak susah banget lama-lama kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena Kak Wirda yakin kalau insya Allah ini pasti bisa dan gampang gitu kan. Terus habis itu papa Kak Wirda cerita sama Kak Wirda kalau ada anak yang ngafal Quran nanti orang tuanya masuk surga, amin. Terus Kak Wirda pengen dong, pengen deh nih ngafal Quran terus bawa mama papa ke surga gitu. Siapa sih yang nggak pengen? Pengen nggak? Siapa yang pengen membawa orang tuanya ke surga? Angkat tangan. Angkat ya. Oke, turunin lagi ntar bawah. Bener ya. Nah, ya udah kan, terus Kak Wirda masuk ke pesantren sana sini, keliling-keliling Indonesia, ke kota ini kota itu, nyobain pesantren sana sini, terus nangis. Terus tahu gak sih Kak Wirda tuh pernah waktu itu lagi ngaji. Kalian kalau ngaji terus bacanya salah diapain? Diapain sama Diapain coba? Diapain sama tante neneng kalau salah? Kalau salah diapain? Nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain. Kalau Kak Wirda tuh waktu kecil kalau salah ngaji, salah baca Quran, tahu kalender kan? Tahu kalender kan? Itu diputar-putar, abis itu diginiin kepalanya, tok gitu. Tok. Tapi Keras dong. Kira-kira satu lah ya Kak Wirda kalau di sini pakai metode gitu. Aduh, enggak ada zaman Tapi ya karena dari situ jadi dorongan kan, kalau nggak mau dipukul berarti harus semangat ngafalnya gitu. Akhirnya udah Kak Wirda ngafal terus, dan ngafal terus. Dan satu hal yang Kak Wirda pengenin banget gitu dari ngafal Quran, jadi nanti pas kita meninggal semua, orang tua yang penghafal Quran tuh dibedain sama orang tua yang lain. Jadi orang tua yang punya anak hafal Quran dipisah tempatnya dan dikasih mahkota. Tahu mahkota kan, kayak princess gitu. Ya, terus cahayanya lebih dari matahari. Jadi kalau kalian look at the sky, terus habis itu ngeliat matahari, itu kan sinarnya terang banget kan, terang bingit gak sih, ya kan? Itu bayangin aja itu nanti mahkotanya lebih dari itu. Dan nanti dikasih jubah kayak gini nih, nggak kayak gini sih, ya pokoknya kayak gini, gede banget. Itu spesial untuk orang tua yang punya anak hafal Quran, jadi kayak gitu. Dan yang paling istimewanya lagi, Kak Wirda nih kalau bisa ngafal Quran gitu, dikasih tahu sama papa Kak Wirda, nanti bisa ngangkat orang tua, bisa ngangkat teman-teman, bisa ngangkat keluarga yang lain yang udah di neraka masuk ke dalam surga. Jadi kita bisa nolongin kalau misalkan kamu punya temen nih, ternyata temennya ketinggalan di neraka, amit-amit nauzubillah ya nggak sih, jangan sampai kan. Tapi kalau misalkan itu terjadi, Kak Wirda nih insya Allah bisa, oh yaudah saya punya temen di sana, boleh nggak ya Allah saya izin narik dia untuk masuk dalam surga. Insya Allah bisa karena punya Quran gitu.
Dan kalau sholat itu kan ibadah terakhir ya di dunia. Kalau Quran itu sampai akhirnya masih tetap ada. Jadi nanti penghafal Quran suruh baca Quran, terus sampai ayat terakhir yang dia baca, disitulah surganya gitu. Jadi tergantung tingkatannya. Misalkan kamu baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus kamu berhenti di sana, berarti surga kamu di ilahin nas. Berarti gitu. dia yang paling tinggi nanti insyaallah. Amin ya Allah, amin. Amin. Jadi intinya kayak gitu. Dan terus Kak Wira tuh selalu yakin selama ini Kak Wira ngorbanin waktu untuk ngapal Quran kan. Kak Wira nih nggak sama remaja yang lain gitu loh, nggak hangout ke mall, nggak bareng sama teman, nggak megang HP. Pokoknya bener-bener sama Quran aja lah gitu. Jadi Kak Wira hampir 5 tahun kayaknya sama Quran kayak gitu, nggak punya banyak teman dan nggak punya banyak waktu buat main-main juga karena di pesantren gitu kan. Tapi Kak Wira selalu yakin insya Allah ini semua pasti bakal kebayar, nggak mungkin nggak bakal kebayar gitu, karena semua keringat, semua air mata, semua pengorbanan waktu sampai Kak Wira tuh begadang terus setiap malam, bangun jam 2, bangun jam 3, bangun jam 4 sampai matanya sini mata panda. Terus kalau mata panda kan yang hitam di bawah, sampai Kak Wira tuh pas sekolah dikatain sama teman-teman, ada panda kabur dari ini tempat apa namanya kebun binatang gitu. Sedih banget kayak sih, tapi alhamdulillah ya semua pasti bakal terbayar gitu. Akhirnya kan karena papa Kak Wira sering ngajarin Kak Wira gitu kan, Kakak tahu gak sih kalau hafal Quran itu bisa doa loh meminta apa aja gitu. Kan kita kalau baca Quran itu pahalanya banyak ya. Nanti kalian bisa tuker, ya Allah saya pengen mainan gitu, pengen Lego, ada suka Lego nggak di sini? Terus pokoknya pengen apa aja gitu. Kak Wira tuh doa, ya Allah saya pengen sekolah di luar negeri. Pokoknya dari dulu Kak Wira tuh kalau habis baca Quran itu aja doanya, pengen sekolah di luar negeri, pengen sekolah di luar negeri, pengen sekolah di luar negeri. Dan yang Kak Wira belajar itu ternyata doa yang paling cepat dikabul bukan doa untuk diri sendiri, tapi doa untuk orang lain. Jadi kalau mau doanya cepat dikabul, bilangnya gini, ya Allah saya pengen Lego, tapi kasih teman saya Lego juga gitu. Jadi nanti makin cepet deh Legonya datangnya gitu. Apalagi kalau minta gitu ya. kalau minta ke mama gitu kan. Jadi mintanya ke Allah aja. Ya udah akhirnya Kak Wira selama ngafal doanya kayak gitu terus, alhamdulillah tahun 2014 Kak Wira berangkat ke Jordan. Tahu Jordan nggak? Enggak, tahu Israel nggak? Iya tahu. Nah, Jordan itu dekat sama Israel, dekat sama Palestina. Kak Wira ke sana belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis. Akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Terus tahun 2015 Kak Wira ke Amerika sekolah. Terus habis itu pulang lagi bulan Februari kemarin dan sekarang di UK, alhamdulillah. Terus habis itu Kak Wira juga keliling-keliling dunia, ke Hong Kong, ke Australia, ke Jepang, ke lain-lain negara, ke Taiwan. Itu buat ngapain? Buat ngajar Quran. Jadi Kak Wira selama ini berdoa, ya Allah saya pengen keliling dunia gratis tapi pakai Quran, dan akhirnya semua sudah terjawab dengan segala waktu yang udah Kak Wira pakai buat berkorban dan mengenalin Quran deh gitu. Alhamdulillah semua doanya insyaallah. Jadi hafal Quran umur berapa Kak Wira? Aku mulai ngafal umur 7 tahun dan about like 11 gitu deh. Umur 12 tahun hafal 11 ya. 4 tahun ya. 4 tahun. Itu juga termasuk lama sih. Termasuk telat. Alhamdulillah udah hafal ya. Gimana kita ya? Kita sudah bertahun-tahun. Bermuhasabah kita Ada yang mau sendiri. tanya ke Kak Wirda? Ada visit dari gua. Hanifa, Tessa sama Diva atau Hanif, Rehan mau tanya sesuatu ke Kak Wirda? Serius. Ayo jangan nanya. malu-malu. Harus gak ada ide. Yang punya ide. Tinggal ada Apa ide. Nanya Saya mau nanya Bu Guru. Iya. Itu tipsnya kasih ke kita cara ngapalnya. Oh iya, di sini ngapalin Quran juga nggak sih? Iya, ada session untuk ngapalin Quran. Jadi Iya. setelah Iqra, terus langsung nanti suruh hafalan. Oh iya. Jadi dulu tuh Kak Wira karena masih kecil, jadi ngapalin satu hari satu ayat aja. Kayak misalkan nih sehari Yasin, udah gitu aja. Sampai 20 kali gitu. Saya tanya sama ini ya, ini student, ini kelas 5 ya. Kamu ngapalin kan dia udah mau hafiz ya, kelas 5 ya. Gimana kamu misalnya hafiz? Misalnya
satu ayat gitu sampai berkali-kali, sampai 20 kali Miss. Iya. Wah ini udah tua, cuman yang ingin tahu tipsnya aja gitu. Gitu ya saya bilang gitu. Kalau aku nggak 20 kali, mungkin ada orang 20 kali atau 10 kali gitu, tapi aku nggak, aku ngulangnya 1200 kali. Sampai bisa gitu Sampai ya. bisa, meskipun itu cuma satu ayat. Tapi kadang aku sampai 100 atau 200, 600 kali, tapi paling ngelotok itu 1200 kali. Jadi megang tasbih aja tuh, megang Quran, megang tasbih aja gini-gini terus kan sambil dilihatin ayatnya. Supaya apa? Supaya nanti pas merem kita tuh kayak ngeliat Qurannya langsung, jadi tahu oh ini adanya di kanan, adanya di kiri, adanya di bawah, adanya di atas, adanya gitu deh. Di tengah. Bisa tahu nomor halamannya juga berapa gitu. Berapa ayatnya, ada berapa jumlahnya gitu. Makanya lama ngafalnya karena 1200 gitu deh. Alhamdulillah sih. Hafal berapa juz? Sudah tahu ya. Sudah satu Al-Quran. Semua 30 juz. Kalau Mas Hanif sudah hafal berapa? Insyaallah ya. Mas Rehan juga hafalannya sudah lumayan banyak. Caca kemarin yang performance untuk surat An-Naba. Oh kita telat datangnya. Nah, iya. Jadi ini anak-anak kemarin pas waktu Ustadz Yusuf Mansur ada kajian itu, anak-anak performance juga hafalan surat. Kalau yang anak kecil masih cuma sampai alif kelas ya, yang agak besar An-Naba. Terus ada juga sebenarnya satu yang udah 9 juz ya. Oh ya sudah. Kalau yang ini mau nanya, ini banyak nanya. Ini cuma encourage yang itu nanya. Kalau yang untuk yang tua itu ya kayak mana yang kita yang udah tua. Iya. Jadi aku kalau di Indonesia emang kerjanya keliling-keliling tante ya, kayak ke pengajian ibu-ibu gitu, terus kayak ya ngasih motivasi ke ibu-ibu kan. Kadang banyak banget ibu-ibu yang nanya saya mau udah tua gitu-gitu kan, banyak masalah utang lah apalah, malah curhat gitu sama aku lah, aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Cara tips untuk hafal ininya gimana? Ya buat Motivasi. iya Berarti ini yang bukan, kalau dia kan berapa ratus, kalau kita mungkin beribu, berjuta, satu. iya tergantung ininya sih, tekadnya aja. Kalau cuma ada keinginan bisa ada jalannya sih. Insya Allah. Kalina ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Malu kali. Ini pas ada di depan ini. Ayo mumpung Kak Wirda ada di sini. Jadi kalau kita baca selama 5 tahun 1 hari 1 ayat. Enggak juga, lama naik gitu. Lama-lama naik. Paling banyak berapa ayat sehari? 10 lembar. 10 lembar lama-lama sehari. Itu 1200. Iya Satria. Oh ya Allah. Itu maintain ininya kan kadang-kadang kita lupa maintain itunya sampai semuanya gimana maintain kan Hafalannya. hafalan. Jadi kalau lagi sholat gitu kan, aku tuh percaya banget kalau kita lagi sholat terus baca hafalan, kalau lupa berarti hafalannya belum kuat. Jadi sampai bener-bener nggak lupa gitu. Kayak Al-Fatihah gitu kan, kita kan bisa baca cepet juga nggak salah, bisa gitu Al-Fatihah. Karena emang udah melotok banget ya, udah seumur hidup dibaca gitu. Kalau belum ngelotok memang nggak bisa dibaca lagi sholat. Harus meletok dulu. Saya punya teman juga udah hafiz di sini, orang Asian. Revi sit down Revi. Berapa mau? So, jadi setelah Mudah-mudah di sini banyak jadi habis loh. Murid-murid saya itu tinggal 3 juz lagi tuh kelas 5. atau Kak Wirda mau ngasih kuis kan? Ini apa? Pertanyaan mungkin ada yang bisa jawab. Kan kemarin tuh Kak Wirda anak-anak kayak Rehan, Nadifa itu kita kasih tugas sebenarnya untuk mencatat Nanti ya. materi yang disampaikan sama Ustadz Yusuf Mansur. Kira-kira nyatet nggak ya? Nyatet dikit. Oke. Orang tuanya Temanya apa nyatet. temanya?
siapa, cinta Isinya apa. Cinta Rasulullah. Atau ada yang mau bertanya lagi? Kali ini anak-anaknya masih pada malu-malu. Mungkin ini kan udah tadi kan sering isi pengajian terus dari ibu dan ada yang curhat gitu kita termasuk juga tadi tips untuk Nanti Apa yang mulai gitu ya. mendominasi? Nah, pernah nggak mengikuti perkembangan gitu misalkan tadinya ngobrol sama Kak Yuda tipsnya gimana, kemudian Nanti ya, maaf ya. ibu atau ini seperti apa, kendalanya mana yang membuat dia kok tidak mama yang mengalami peningkatan, atau kalau yang dia berhasil mungkin ada hal-hal. Ya, ini sih sama mamaku sendiri ya, karena mama tuh memang lagi proses nafas sudah jus 29 mulai sekarang. Jadi aku yang nyemangatin itu, mak ayo dong kapan mau nyusul anaknya gitu. Terus karena mama juga ngajarin adik-adik gitu kan, ngajarin hafal, mama jadi ikut hafal gitu kan. Terus ya mama juga sama kayak ibu-ibu lah gitu, kadang ya banyak kerjaan kan, rumah anak-anak, jadi suka waktunya nggak cukup gitu. Terus kalau setiap habis maghrib tuh aku pasti datangin mama kan, ma ayo mah restoran gitu. Terus nanti mama kita tuh tukeran aja, aku yang dengerin bacaan mama dengerin bacaan aku gitu. Terus kayak kalau misalkan aku lagi di Hong Kong gitu kan, lagi ngajar ibu-ibu, aku bilang, bu nanti kita ketemu lagi di next event. Pokoknya nanti kalau udah ketemu saya harus sudah hafal Al-Waqiah ya. Dan itu bener-bener mereka lakuin gitu loh. Kayak pas ketemu langsung sama aku, mereka udah hafal semua gitu. Susah senengnya diikuti tau. Jadi ada target juga ya. Motivasi ya. Iya. Motivasinya. Kalau motivasi orang tua, dulu papa ke Irda gimana? Iya jadi kan, Biar misalnya orang tuanya bisa memotivasi anak-anaknya gitu. jadi aku ngafal Quran juga sebenarnya buat bayar utang sih. Karena kan dulu tuh papa ngafalnya di penjara kan. Jadi pas ada masalah gitu terus di penjara. Terus di penjara itu baru ketemu sama Quran, baru ngafal Quran dalam penjara, dan selesainya juga di penjara gitu. Dan dulu kan keluarga kita tuh super duper susah banget ya, kayak rumahnya tuh bukan dari keramik, bukan dari lantai, tapi bener-bener tanah. Jadi kalau hujan ya ngeblok tanahnya, dan kalau tidur juga suka ada ular lewat karena di belakangnya kebun. Itu udah lahir. Aku udah lahir, Udah. udah lahir. Berarti ngerasain susah tidak Iya, pernah aku gitu. cetakan anak susah. Jadi ya gitu deh, tahan banting. Terus ya pokoknya gitu kan, rumahnya dari bambu gitu. Terus papa baru kenal sama Quran. Jadi pada saat detik-detik aku mau lahir gitu, rumah kita didatangin sama polisi sama tentara buat ngejemput papa. Mama udah 12 udah 9 bulan kan. Terus ya udah papa bilang nggak apa-apa dek gitu kan, belum punya anak jadi makanya dek gitu kan, nggak apa-apa dek, insya Allah nanti kakak balik lagi gitu. Alhamdulillah pas balik-balik udah selesai Qurannya. Terus habis itu aku di bidan juga sempet ditahan karena nggak bisa bayar persalinan gitu kan, sampai papa tuh pinjem motor kesana kemari, bensin ngutang. Sedih banget ya. Sedih banget makanya. Jadi ya alhamdulillah aku ngerasain susah gitu, sempat ngerasain susah sampai berapa tahun. Jadi kita tuh kalau beli nasi goreng itu makan satu bungkus, yang makan 5 orang gitu, bagi-bagi. Aku juga makannya nggak pernah makan biskuit atau apa, jadi makannya ubi, singkong gitu-gitu. Alhamdulillah sih. Terus alhamdulillah keluarga kita tuh makin lama makin terangkat lah gitu kondisinya, karena semenjak kenal sama Quran. Jadi aku tuh ngerasa banyak banget utang sama Quran kan, aku mau ngebayarin utang-utang yang udah aku taruh gitu sama Quran. Jadi ya harus sama Quran. Jadi intinya itu kita harus banyak baca dan banyak memorasi Quran ya. Iya, Masya Allah. Tidak boleh jauh dari Quran. soalnya kan aku selalu yakin Quran itu kan tinggi derajatnya, siapa yang ikut sama Quran nanti bakal tinggi juga derajatnya. Ya udah banyak sih kejadian gitu deh. Mujizatnya ya. Saya mau tanya, kan kita kadang suka sibuk ya, mungkin lah kalau sedih sampai Jumat bisa gitu, tapi pas Sabtu Minggu mungkin tiba-tiba lupa ngapalin, itu bagaimana efeknya, buruk kah atau gimana? Kadang sih kalau aku kan sempet kayak gitu sampai aku kelas 5 SD kan, suka kayak pulang sekolah dari jam 4 karena aku sekolah swasta gitu kan. Terus habis itu udah nggak punya waktu banyak, akhirnya aku keluar dari sekolah gitu, karena emang bener-bener wah kayaknya gue nggak bisa nih kalau kayak gini terus gitu kan, mending gue keluar aja dah gitu.
akhirnya ya udah pas semenjak keluar itu jadi ada peningkatan. Cuman kadang aku nyiasatinnya kalau lagi sibuk-sibuknya gitu pas jam istirahat aku nggak makan, tapi aku ngumpet kemana sama ngapal di sana, balik-balik udah kelas udah mulai pelajaran lagi gitu. Kalau efeknya sih lupa tuh pasti ada. Jadi salah satu keistimewaan Quran itu ada satu, yaitu gampang lupa. Itu keistimewaan Quran karena dibikin gampang lupa. Kalau kita nggak lupa mungkin nggak baca gitu kan. Kalau lupa itu manusiawi, yang nggak boleh itu melupakan gitu. Anak-anak, Yang mau tanya, anak-anak, masa kita terus yang nanya? anak Firda ini datang untuk boleh nggak mendengarkan Kak Firda membaca Al-Quran ayat apa aja deh, biar anak-anak termotivasi nih adik-adiknya. Kalau di sini udah ngapal surat apa aja sini? Beda-beda, jadi anak-anaknya tingkatannya beda-beda Kak Firda. Yang Hanifah nih baru sampai ya Al-Lahab ya, baru mulai Al-Lahab. Alina terakhir surat Al-Zalzalah. Mbak Nadifah Al-Mudaththir. Kamu dasir? Al-Mudaththir. 2 iya 9. Aku lagi belajar aduh. Sesa sama Diva lupa ada catatan, jadi beda-beda tergantung Mau hafal Quran atau mau pelajari Quran? Jadi mana dulu ya Mama? Jadi Karena kalau waktunya ibaratnya nggak ada gitu, nggak banyak. Itu mana yang nemenin suami sih? aku yang pertama aku ngapal dulu sekalian benerin tajwid, kemudian baru mempelajari, habis itu baru ngajarin gitu. Jadi kayak lebih ke sharing aja sih. Memang kalau sudah hafiz atau hafizah memang wajib mengajar ya? Supaya lebih bermanfaat aja sih, karena kan aku nggak mau disimpan sendiri kan, harus di-sharing. Pahalanya harus Jadi biar pahalanya nyampe terus, karena kan Quran itu ada dua, namanya Hujatul Lana sama Hujatul Alaina. Banyak banget penghafal Quran yang at the end mereka masuk neraka. Itu karena apa? Karena itu namanya Hujatul Alaina. Jadi hujannya mereka tuh malah masuk ke neraka. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mau sharing gitu loh. Jadi disimpan sendiri aja ilmunya gitu kan. Karena ada hadisnya itu, the best person belajar Quran dan mempelajari terus sit down. Iya, jangankan Al-Quran, ilmu lain pun juga. Iya, Kita kan harus sharing. Mau masak. Itulah sedekah jariah itu kan. iya. Atau dia jadi penghafal tapi nggak nyesuaiin Quran gitu, kayak nggak Quran bilang apa dia apa gitu, bertolak belakang. Tapi kalau yang udah tahu Quran tidak melakukan apa yang ada di Quran, berarti dosanya besar. Iya. Ada yang mau tanya lagi Kandungannya lebih besar. sebelum kita mendengarkan Kak Firda atau Kak Caca juga mau sharing? Kak Caca ini juga sudah Kak Caca, kamu Kak Caca, temennya Kak apa Caca juga adiknya? Oh, sepupu. Kak Caca juga sudah hafal. Masya Allah. Usia berapa Kak Caca? 13 tahun. Masya Allah. Berarti besok Caca bisa baca Quran. Maluan sepupunya. Harus ditodong dulu. Atau kamu baca nggak pulang? Hidup sini. Nah, gitu. Ada yang mau tanya, ini Mbak Yuni juga sebenarnya hafizah juga. Iya. Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni hafizah juga. Bahasa Arab juga bisa ya? Karena kuliah satunya ya bahasa Arab. Iya. Iya, alhamdulillah lah. Setidaknya ada calon pengganti untuk Nah ini ya, saya nanya terakhir ya. Kita kan ibu-ibu sering main situ. Jadi bacaannya gimana? Aku ngambil pendapat tetap boleh. Boleh. Boleh baca Quran tapi pakai terjemah. Kalau di sini kan mereka nggak boleh sama sekali, gitu kan? Ada beberapa Semuanya nggak boleh. Jadi vakum selama 7 hari atau berapa hari? karena itu masalah juga buat orang yang hafal Quran gak megang Quran. Belajar kan? Iya. Niatnya belajar aja. Iya kan, kalau untuk murojaah itu boleh. Baca apa dia belajar? Emang ada beberapa mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo
udah nulis nih pertanyaannya sebelum Kak Wirda datang. Udah tinggal nanya. Ini malah orang tuanya. Apa menurut Kak Winda sendiri gitu ya, efektivitas untuk anak kecil belajar Al-Quran itu memang di sekolah besar ya. Ini atau sebenarnya kalau di sekolah umum ada trik-trik tertentu, maksudnya buat orang tua yang hanya sekolah umum gitu ya, tapi Kan karena aku juga pernah ngajar di pesantren anak-anak ya, jadi tuh kadang kalau cerita-cerita gitu ngobrol sama orang tuanya ya tega nggak tega gitu masukinnya, karena ya dibentuknya itu kan emang dari dini, kalau udah gede ya sometimes gitu kan, kita masih lanjut gitu kalau remaja. Cuman kalau adik-adik aku sendiri nggak ada yang pesantren, tetap sekolah biasa. Cuman ketika mereka di sekolahnya mah udah ada basic ngafalnya gitu, pas nyampe rumah tetap ngafal, jadi full ngaji terus gitu loh, dari sore maghrib malam gitu. Jadi yang penting nggak ada televisi. Ada tetap ada TV. Kita nggak keras kok. Masih boleh nonton. Coba maksudnya ada jam-jam, oh misalnya nonton TV sehari berapa jam gitu yang dibatasi. Nggak ada. Enggak, cuman kan ada batasannya, maksudnya ada yang dengerin gitu kan di rumah. Tapi udah ada jadwalnya, jadi kalau maksudnya ya. Ya itu ada. Kayaknya nggak ada. Waktu berapa lama Kak Winda sehari batasan buat Kak Winda sama adik-adik gitu ya? Kalau aku nggak terlalu ngurusin adik-adik, jadi aku nggak terlalu tahu jadwal adik-adik karena aku juga jarang di rumah kan. Jadi kalau aku sendiri aku yang ngebatasin diri, jadi papa mama nggak pernah ngasih jadwal kamu harus gini, kamu harus gitu enggak. Jadi aku udah dari awal udah komitmen, oh ya berarti gue kalau nonton TV sehari sejam aja nggak boleh lebih gitu. Terus ya memang ngatur jadwal sendiri, pagi ngapain, sore ngapain, siang ngapain. Perlu nih dicontoh nih. Caca ngomong dong. Caca bisa saya tips ya. Kan di rumah kamu Ya di rumah kita pulang. Enggak. Bisa tanya sama. Ada yang mau tanya lagi? Hanif sudah ada ide, Hanif lagi. Rehan, idenya udah datang belum? Belum. Aku mau nanya Caca deh. Caca nanti di Inggris mau berapa lama di sini? Oh, udah lanjut pulang. Oke, mungkin nanti kalian mau mendengarkan Kak Caca membaca Quran nggak? Kak Wirda dan Kak Caca. Caca cuma ngomongnya di rumah aja gitu. Siapa yang mau mendengarkan Kak Wirda membaca Quran? Angkat tangan. Saya. Ya, Caca juga nih. Biar terinspirasi bahwasanya dengan belajar Al-Quran bisa membawa kalian sampai ke luar negeri. Coba bayangin, gratis pula. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Nah ini Kak Wirda ini bisa menjadi salah satu tokoh orang yang bisa memberikan inspirasi buat adik-adik. Adik-adik kan masih muda nih. Karena masih muda, masih itu. Biasanya kalau anak kecil itu untuk menghafal Quran itu kan cepat. Kalau yang udah tua-tua kayak tante ini memang agak lama. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi. Oh iya, setelah mendengar cerita dari Kak Wirda, misalnya ya Karolina mau menjadi penghafal Quran, harus mentarget misalnya 4 tahun harus hafal Quran misalnya, atau Kak Diva juga, atau Sesa atau Diva gitu. Ini kan contoh saja ya, atau juga bisa menginspirasi tante atau tante-tante semuanya yang ada di sini. Yuk kita sama-sama mendengarkan Kak Wirda membaca Al-Quran, ayat dari Al-Quran. Kalian diam dan mendengarkan ya. Silakan Kak. Surat Al-Fatihah atau surat apa sih yang sudah mampu Anaba terakhir. Rehan. Bismillahirrahmanirrahim.
سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Bagus ya suaranya ya. Ya semoga kita Kak Wirda mendoakan ya biar anak-anak TPA di sini. Minta didoain aja sama adik-adik semua kan. Adik-adik tinggalnya di UK nih. Aku minta doain sama kalian semua ya supaya bisa jadi orang yang bermanfaat. Amin, kita semua ya. Kita doakan juga semoga adik-adik yang ada di sini bisa menjadi penghafal Quran. Termasuk adik-adik yang besar. Termasuk ibu-ibunya, bapaknya, guru-gurunya juga, Bapak-bapaknya. bapak-bapak, mas-mas, boys and girls. Sampai jam berapa? 11 ya. Masih ada waktu 10 menit. Ada yang Anak-anak baca Al-Fatihah semua bareng-bareng. Ayo, bareng-bareng Nanti ya. dicek Mbak Wirda. Sama Kak Wirda. Heeh. Ayo. Ayo baca Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Dari boys only boys saja. Nanti tiktokan boys sama girls gantian. Ayo berdiri aja. Ayo. Surat apa Rehan maunya? TikToknya. Sama Mbak Nadifa sama Kak Dina maunya surat apa? Surat kul saja, 3 kul aja. Ikhlas ya. Ya, mulai dari Al-Ikhlas. Ikhlas sampai. Ayo, dari boys dulu. Ganti girls. Gantian. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, girls. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Boys duluan. A'udzu birabbil falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Girls duluan. Malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Gimana menurut Kak Wirda? Nanti mau keren gitu kan saya. Malu masih. Tapi ini anak masih malu-malu nih Kak Wirda. Gimana ya supaya nggak malu, supaya confident. Masih anak-anak. Asal jangan malu-malu. Asal jangan malu-malu. Ayo sebelum Kak Wirda nanti pergi, ada yang mau bertanya lagi? Gak apa-apa, mau dipaksain. Kasian banget. Ayo anak-anak foto bersama aja sama Wirda. Nah, khusus anak-anak saja. Kak Wirda, nanti Kak Wirda datang ke UK untuk belajar seperti ini. Kenapa? Enak di sini. Di sekolah. Ini dia belarin orang aja. Tidak secara formal, jadi informal, ikut aktivitas di sekolah, mengikuti semua kegiatannya dari pagi sampai ya sama seperti sekolah, tapi ya informal. Itu namanya sitting. Di kuliah pun juga ada, di universitas juga ada cuma sitting, cuma ikut aja, cuma ikut kuliahnya mendengarkan, tapi nggak ikut ujiannya. Tanpa mengenal rasa takut, bergerak berjalan tanpa ragu, dengan menyebut asma Allah, bersama berjuang untuk berubah, membuat perubahan di alam kezaliman, untuk menuju tegaknya izah Islam. Dan dengarlah, hai mujahid muda, angkat pena, pedang dan Al-Quran. Dan dengarlah, hai pejuang Allah, kuatkan hati untuk tujuan, tegakkan panji-panji